memiliki sertifikat sebagai guru profesional, memiliki NRP dari panitia UKM PPG, yang mana NRP ini nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus dan sudah ditugasi oleh panitia LPTK akan menjadi nilai rupiah gitu ya, karena ada honornya. Kemudian memiliki jabatan minimal guru madya golongan 4A dalam kondisi tertentu sekurang-kurangnya guru muda golongan 3D atau 3C. Diutamakan berkualifikasi ke pendidikan S2 atau S3 jika ada. Diusulkan atau disetujui oleh kepala sekolah atau madrasah dan telah mengikuti penyegaran pada tahun 2023. Nah, bagaimana prosedurnya? Nanti Bapak Ibu ada koordinasi dengan panitia lokal yang merupakan kepanjangan tangan dari panitia nasional. UKM PPG adalah panitia lokal, dalam hal ini adalah penyelenggara PPG. Nanti ada jadwal UKIN yang tersedia, yang mana panitia lokal nanti akan mengunggah jadwal yang sudah disusun di sistem UKM PPG. Panitia lokal atau di LPTK berkoordinasi dengan semua pihak terkait melakukan pembagian tugas serta menyiapkan seluruh sarana pendukung. Kemudian selama masa pandemi ini sudah bebas ya Bapak Ibu kita, tetapi untuk penyamaan persepsi kita masih secara daring, tapi kita juga bisa memanfaatkan untuk koordinasi di LPTK karena guru mungkin jaraknya jauh, dengan LPTK bisa juga dilakukan secara daring dan disiapkan tautannya oleh panitia lokal. Koordinator UKIN Panlok bertanggung jawab atas kelancaran proses UKIN. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak boleh berkoordinasi dengan peserta. Kenal atau tidak kenal, jenengan harus berkomitmen menjaga kerahasiaan. Nah, kemudian pemberitahuan kepada penguji. Penguji UKIN terdiri atas satu dosen dan satu guru pamong yang mana bukan dosen pembimbing PPL atau guru pamong dari peserta yang diuji. Sebelum dilaksanakan ujian, para penguji diberi penjelasan teknis terkait dengan proses dan mekanisme penilaiannya, yaitu disebut dengan briefing H-1 pada H-1. Setiap penguji melakukan penilaian secara independen sesuai dengan rambu-rambu dan rubrik penilaian UKIN. Sehingga nanti panjenengan sebelum masuk di kelas-kelas dan jika nanti diberi arahan oleh fasilitator, tolong dibaca rubriknya, instrumennya supaya mudah nanti dalam melakukan proses penilaian. Pengondisian ujian praktek pembelajaran PPG Daljab. Yang pertama adalah ujian praktek itu dilaksanakan dalam konteks kelas real secara daring atau luring di daerah di sekolah atau madrasah asal peserta. Pelaksanaan UKIN dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara bertempat di sekolah atau madrasah asal peserta. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam UKIN dapat berasal dari lokakarya yang direvisi atau disiapkan secara khusus. Rambu-rambu penilaian UKIN dikembangkan oleh PN UKM PPG. Lembar penilaiannya juga dikembangkan oleh PN UKM PPG. Peserta melaksanakan UKIN sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia nasional. Peserta harus membuat video dan menyiapkan tautannya. Nah, tautannya ini Bapak Ibu harus bisa dibuka. Jadi kalau nanti di Google Drive itu bisa dibuka untuk semua orang, jangan hanya untuk diri sendiri gitu ya. Tugas peserta mahasiswa dalam ini adalah mahasiswa peserta uji kinerja. Peserta mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Peserta mempraktekkan pembelajaran daring luring dalam durasi 2 JP.
yang mana PAUD dan BK menyesuaikan sesuai jadwal UKIN yang sudah ditentukan oleh PN UKM PPG. Peserta merekam praktek pembelajaran dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30-40 menit, minimal memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Peserta membuat tautan atau link video praktek pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Tautan diisikan ke form pendaftaran UKIN UKM PPG. Peserta mengunggah fakta integritas bermaterai dengan form yang disediakan oleh PN UKM PPG ke dalam sistem UKIN. RPP, portofolio, video, dan fakta integritas diunggah dan atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan ujian UKIN. Tugas penguji, ini penting Bapak Ibu, mengikuti peserta pertemuan teknis atau briefing di hari H-1 sebelum UKIN dimulai. Mudah-mudahan lulus semua. Melaksanakan tugas pengujian atau penilaian sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan surat tugas atau keputusan rektor LPTK penyelenggara. Memastikan bahwa nilai sudah masuk atau melalui sistem yang ada. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami bimbing di kelas-kelas seperti apa penampakan jika Bapak Ibu sudah menilai, warnanya itu nanti seperti apa, jika warna seperti ini maknanya apa, dan seterusnya. Sehingga mohon tidak melewatkan setiap sesi yang ada di kelas. Ya. Ruang lingkup penilaian, ya, ruang lingkup penilaian ini yaitu ketepatan alur dan tahapan pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP atau RPPH yang telah disusun, penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas, kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran, penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat, perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung, dan kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Ya. Ketentuan tambahan. Penilaian RPP, video, dan portofolio dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang telah ditetapkan oleh PN UKM PPG. Seorang penguji maksimal melakukan pengujian untuk 4 orang peserta dalam 1 hari. Jadi Bapak Ibu menilainya adalah per hari. Jadi meskipun jenengan dapat 3 hari, tidak boleh dinilai pada hari ketiga itu 12. Tidak boleh. Per hari sudah kami cek. Gitu ya. Perhitungan nilai UKIN diproses melalui sistem aplikasi UKM PPG, sehingga Bapak Ibu tidak perlu menghitung secara manual, kecuali nanti kalau di latihan. Ya. Nilai akhir akan ditampilkan setelah kedua penguji mengunggah nilai melalui sistem. Hasil penilaian UKIN diunggah ke dalam sistem yang tersedia di HTPPP seperti ini. Ya, nanti Bapak Ibu akan masuk ke demo untuk latihan, gitu ya. Kemudian bagaimana penundaan atau pembatalan UKIN jika jumlah dan atau unsur penguji tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, ada gangguan kondisi atau keadaan darurat, ya, force majeure seperti bencana alam, internet yang tidak dapat diakses beberapa hari di suatu daerah. Kemudian batas penundaan atau pembatalan ditetapkan oleh PN UKM PPG berdasarkan usulan koordinator UKIN di LPTK. Sebelum pelaksanaan UKIN, ini mekanisme penundaan atau pembatalan. Sebelum pelaksanaan UKIN, pembatalan sebagai peserta UKIN itu per individu dilakukan paling lambat H-, dari pelaksanaan UKIN hari pertama. Prosedurnya seperti apa? Peserta membuat usulan tertulis yang ditujukan kepada penanggung jawab UKM PPG LPTK asal, dan LPTK asal meneruskan
usulan pembatalan ke PNUKM PPG pada hari tersebut. Sebelum atau saat pelaksanaan UKIN per LPTK mengajukan usulan pembatalan ke PNUKM PPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian bagaimana sanksi jika ada pelanggaran? Ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, dan berat. Ya, yang ringan seperti apa? Peserta tidak menunjukkan identitas saat awal video. Sanksinya nanti Bapak Ibu melihat di video itu, sanksinya peserta menandatangani berita acara pelanggaran yang nanti akan dilakukan oleh koordinator LPTK. Pelanggaran sedang yaitu melanggar tata tertib ujian, sanksinya membuat pernyataan, menandatangani berita acara pelanggaran, dinyatakan tidak lulus dan bisa mengikuti uji kompetensi berikutnya. Kemudian yang berat yaitu melakukan kecurangan, sanksinya apa? Selain yang nomor 1, 2, 3, yaitu ditambah jika pelanggaran dilakukan oleh institusi, maka institusi tidak boleh menyelenggarakan UKM PPG pada periode selanjutnya dan sanksi lain yang ditetapkan oleh panitia pengarah. Ya. Kemudian ini pelanggaran dan sanksi penguji UKIN. Pelanggaran ringan, ini Bapak Ibu ya. Penguji terlambat mengunggah nilai. Mohon Bapak Ibu membantu kami melalui panitia lokal. Jika jadwal sudah ditetapkan hari ini, ya langsung dinilai. Selesai hari ini. Jangan menunggu deadline. Sanksinya apa? Penguji mengisi berita acara. Toh, saya hanya mengisi berita acara. Bukan itu Bapak Ibu, tapi komitmen tanggung jawab Bapak Ibu yang kami lihat. Ya. Pelanggaran sedang, penguji melakukan pelanggaran ringan 3 kali atau lebih. Yang ringan tadi 3 kali berturut-turut atau lebih. Selain mengisi berita acara pelanggaran, yang bersangkutan tidak diperkenankan menguji selama 2 tahun berturut-turut. Ya. Kemudian yang pelanggaran berat, penguji menggunakan akun penguji yang digantikan. Sanksinya mengisi berita acara pelanggaran, tidak diperkenankan menguji selama 4 tahun berturut-turut. Jadi mohon nanti NRP-nya tidak dipinjamkan, akunnya tidak dipinjamkan. Nah, kemudian untuk pelanggaran yang sangat berat seperti apa? Penguji melakukan kecurangan bersama dengan pihak lain terkait pelaksanaan dan ujian atau memalsukan data. Sehingga ini nanti NRP-nya dicabut gitu ya. Nah, kelulusan ya, kelulusan UKM PPG tadi sudah disampaikan oleh Pak Banji. Jadi kelulusan itu ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP, tidak boleh hanya salah satu, dua-duanya harus lulus. Kemudian UKM PPG menggunakan penilaian acuan patokan dengan batas kelulusan minimal 70. Kelulusan ditetapkan oleh rapat pleno. Mahasiswa yang belum lulus diberi batas waktu selama masih dalam masa studi, yaitu 3 tahun. Ya. Kemudian instrumen praktek pembelajaran yang terdiri dari RPP dan video praktek pembelajaran, yaitu instrumen pelaksanaan pembelajaran, kami sudah mengembangkan untuk 8 bidang, Bapak Ibu, yaitu bidang PG PAUD, PG SD, bidang studi di SMP SMA, di SMK, BK, PLB, PJOK, dan seni budaya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan di mana Bapak Ibu sesuai mapelnya nanti. Sudah dibagi kelas-kelas. Mohon maaf saya batuk. Contoh instrumen nanti akan dibahas lebih mendalam di masing-masing kelas, Bapak Ibu. Ini saya nanti mengambil contoh untuk yang guru SD.
Nanti di dalam instrumen nanti ada kriteria penilaian skornya itu skor 1 sampai 10 yang mana akan dibagi pada klasifikasi kurang sekali, kurang, baik dan baik sekali dengan ada kriteria rubriknya. Bapak Ibu, kurang sekali itu jika begini, kurang itu begini, baik itu dan seterusnya. Bagaimana nanti Bapak Ibu dalam menentukan skor itu 6, 7, atau 8? Tentunya kami percayakan Bapak Ibu adalah sebagai expert, eh, sehingga sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Ibu berdasarkan pada bukti-bukti yang teramati di data yang tersedia, baik di RPP maupun di video. Nah, kemudian untuk yang ini untuk kejuruan, ya kejuruan ada itu SMK itu ya Bapak Ibu teknik-teknik gitu ya. Kemudian untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, eh, ini misalkan kesesuaian tujuan, KD dan indikator yang dicapai. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Banji, kalau di dalam modul aja di dalam kurmer tidak ada istilah KD tetapi adanya CP, ya nanti disampaikan apa disetarakan gitu ya. Gitu ya. Misalkan ini kurang sekali seperti apa, guru merumuskan tujuan tidak sesuai dengan KD dan indikator. Jadi Bapak Ibu lebih bagus itu mulailah dari yang paling ideal. Nah, kemudian cari buktinya seperti apa. Nah, ini untuk pelaksanaan ya. Sehingga Bapak Ibu nanti ini kami masih ingin melihat bahwa guru yang memensona itu salah satu indikatornya adalah menampilkan wajah yang ceria. Wajah yang ceria itu seperti apa? Ini seperti ini. Jadi nanti disampaikan kepada mahasiswa pada saat syuting video praktek pembelajaran, tolong jangan diawali, jangan membawa masalah dari rumah, dari tempat lain, apapun yang terjadi dengan senyum yang manis, begitu ya, supaya tampilannya Bapak Ibu saat menilai itu terhipnotis dengan tampilan peserta, gitu ya. Ya. Kemudian nanti pola pikir yang untuk penilaian nanti akan dipandu di masing-masing kelas. Bapak Ibu pertama kali adalah dalam menilai itu Bapak Ibu gunakan batasan tidak pantas menjadi guru atau pantas menjadi guru. Kalau pantas menjadi guru itu berarti pada sisi kanan ada kriteria baik dan sangat baik. Kalau tidak pantas menjadi guru adalah sisi kiri kurang atau sangat kurang, yang mana skornya 1 sampai 5, kalau ini 6 sampai 10 gitu ya Bapak Ibu. Nanti latihan masing-masing di kelas masing-masing. Nah, ini nanti di penyamaan persepsi calon penguji nanti akan disampaikan di masing-masing kelas. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekilas terkait dengan apa sih instrumen UKIN itu, yang terdiri dari praktek pembelajaran, dari RPP maupun video, yang mana nanti akan diperdalam di kelas dan mudah-mudahan nanti mendapat pencerahan di kelas. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pak Banji, mungkin Prof Heri. Nggih. Bu Heri sudah masuk kah, Bu Heri? Ya. Prof Halo, Bu Heri. Heri? Oh, Ya. belum mungkin. Kalau Pak belum, Banji saya mohon izin ya. ya, apa namanya? Kalau belum, ini Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti boleh kita apa namanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebelum nanti Bu Heri sudah Bu Heri bisa gabung atau mungkin termute Bu Heri. Coba saya lihatnya. Saya lihatnya dulu. Mungkin sudah belum ya? Belum kayaknya. Oh, Bu Heri. Heri.
Kayaknya belum ada kayaknya Bu Eri Retnawati. Sanda ini. Oh, belum. Baik, baik. Terima kasih Bu Yanti yang sudah menjelaskan banyak terkait dengan tadi itu. Ini kalau ada pertanyaan, kami buka. Nanti kalau Bu Eri sudah hadir, nanti langsung Bu Eri yang menyampaikan ya Bapak Ibu. Ini kebetulan Alhamdulillah lebih cepat karena tadi kan rencana ada pembukaan, ternyata tidak jadi ada pembukaan sehingga kita bisa lebih cepat. Atau mungkin Pak Yasek ada pembukaannya sekarang yang mewakili Pak Direktur ada belum? Kalau belum, saya lanjutkan tanya jawab ini. Oke, baik. Pak Izal Mianto. Bisa Pak Izal Mianto? Ini gimana caranya unmute-nya? Adakah teman-teman dari panitia yang bisa membantu? Ini halo ya. Ya Pak Siman, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supanji. Saya cuma mohon izin, cuma ingin bertanya, mungkin langsung saja. Yang pertama itu berkenaan dengan waktu tadi yang disampaikan Pak Supanji. Yang hari pertama itu ada sholat asar gitu kan dari jam 15 sampai jam 15.30. Nanti kalau boleh mohon disesuaikan karena kalau di sini jam asarnya itu jam 4 kurang gitu. Jadi kalau jam segitu belum asarnya. Itu yang teknis. Yang kedua, ini mohon nanti penjelasan Ibu Suryanti berkenan dengan instrumen penilaian, rubrik penilaian ini. Kita mungkin perlu penegasan nanti apakah memang yang digunakan itu K13 ataupun Kumer. Karena nanti membingungkan juga kan, nanti ada mahasiswa yang menguploadnya K13 pakai RPP, kita salahkan nanti salah. Tapi kalau sudah ada hasilnya memang penekanan harus Kumer, berarti yang instrumennya nanti yang dibuat oleh mahasiswa itu memang berdasarkan instrumen Kumer gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertama. Siapa yang buka ini? Bisa ditutup ya ini ya biar tidak terlalu mengganggu ya. Yang buka yang share screen ini. Nah, oke. Saya jawab Pak ya. Tadi Pak siapa yang tanya tadi? Pak udah hilang. Oke, saya jawab. Gini, yang pertama, yang kedua aja dulu karena kaitannya dengan konten. Yang kedua, jadi di instrumen itu yang tertulis KIKD misalnya gitu ya, kurikulum 2013 ya. Kita tidak mewajibkan harus ada yang share lagi nih. Jadi kita tidak mewajibkan harus kurmer, tidak mewajibkan K13. Kita fleksibel. Boleh yang sudah menerapkan kurmer, ngupload kurmer boleh. Yang belum K13 juga boleh. Jadi dua-duanya ternaungi oleh instrumen ini. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada KIKD, ketika yang diupload misalnya di instrumennya tertulis KIKD, yang diupload oleh mahasiswa itu CP, maka Bapak Ibu langsung mikirnya itu KIKD itu sebagai CP. Itu tolong fleksibel, kita fleksibel. Karena kalau kita wajibkan kurmer, pada ada sekolah yang masih pakai K13. Kalau kita wajibkan K13, nanti ada yang sudah pakai kurmer, itu malah merepotkan. Makanya kita fleksibel itu sifatnya. Ini yang perlu saya sampaikan ya. Jadi tolong Bapak Ibu sebagai calon penilai yang akan menilai ya bersifat fleksibel. Fleksibel ini yang penting. Jangan saya mintanya harus kurmer, jangan. Ya, saya mintanya harus K13, jangan. Tidak boleh. Penguji itu perannya hanya menilai apa yang diupload oleh mahasiswa, menyesuaikan dengan instrumen yang ada. Dan ingat, instrumen itu ini perlu kami tekankan, kalau dia misalnya K3 kurmer yang dipakai, maka KIKD itu berarti saya samakan dengan CP-nya dari mahasiswa tadi itu. Kalau misalnya dia menyebut di instrumennya itu RPP, yang diunggah oleh mahasiswa itu modul, yaitu modul itu sebagai RPP. Jadi ini yang penting, yang perlu oleh Bapak Ibu ya, fleksibilitas tadi itu.
Nggak usah bingung, ya penguji kan udah tahu dua-duanya, yaitu yang perlu disamakan persepsinya. Ini yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu memang mengatur Indonesia itu, Indonesia Timur sampai Barat itu agak susah untuk menyamakan waktunya. Karena itu nanti fleksibel saja. Katakanlah kalau waktunya sholat, Bapak Ibu apa namanya, di sini pas ada acara yang berikutnya lagi, ya sholat dulu, tidak apa-apa. Penting sholatnya itu. Setelah itu gabung lagi gitu, tidak terlalu masalah itu nanti ya. Itu kan pasti buat diskusi nanti ketika asar. Sholat asar kan pasti buat diskusi. Tidak masalah, saya sholat dulu, izin saya sholat dulu, tidak apa-apa. Kita fleksibel begitu. Karena itu persis seperti ujian UP, kita repot. Kalau diundur sedikit, nanti yang jadi korbannya Indonesia yang Timur itu sudah sholatnya bisa sudah telat. Kalau dimajukan sedikit, yang Aceh belum waktunya tiba sholat. Itu memang ada seperti itu sehingga kita fleksibel. Ya gitu ya Bapak Ibu. Tolong teknis saja itu fleksibel aja. Baik, sudah saya pikir sudah saya jawab tadi itu. Kemudian berikutnya Pak Santoso, Muhammad Santoso. Kalau Bu Yanti nambahkan, boleh Bu Yanti, monggo Bu Yanti, atau sudah bergeser mungkin naik kendaraan mungkin. Oke, Pak Muhammad Santoso, silakan. Masih di mute, Pak Santoso. Ya, minta tolong panitia untuk mengubah mute-nya Pak Santoso. Ya. Usah Pak Bu Sri Ayu dulu. Ya wes, ya karena Bu Sri Ayu silakan Bu Sri Ayu. Kok mute lagi. Minta tolong panitia. Win Suska ya yang bisa ngubah ya. Kalau dari saya tidak bisa ngubah. Tanda gimana? Minta tolong dari Win Suska untuk membantu kalau saya ubah ini gimana? Mute. Sip. Coba siapa tadi yang bisa enggak Pak Santoso? Coba di unmute. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Dari panitia adakah? Oh, ini coba. Coba bisa enggak Pak Muhammad Santoso? Bisa belum? Coba lagi. Ah, silakan. Sudah, ya, silakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua kepada Bapak Ibu calon penguji UKIN. Pertanyaan saya Pak mengenai tugas tadi yang disampaikan oleh pemateri Ibu siapa tadi? Saya lupa namanya. Ibu ya. Sri siapa? Ya. Ya. Terkait video, ketika upload video di UKIN itu jangan mengupload video yang PPL. Nah, kalau seandainya kejadian, ini hanya praduga saja Pak. Andai kata kejadian, mahasiswa tersebut masih mengupload video yang PPL, kami sebagai penguji bagaimana? Apakah tetap memberi nilai ataukah tidak diberi nilai? Kalaupun diberi nilai, itu layaknya Pak. Nah, yang kedua Pak, terkait masalah juknis tadi, juknis pelanggaran untuk penguji, ini cuma permintaan dari pribadi saya Pak. Kalau seandainya memang bisa, nanti setelah selesai kegiatan dan insya Allah kita semua lulus di sini, dibagikan ke kami begitu, biar kami panduannya, patronnya ada, kayak gitu Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya jawab yang pertama dulu. Jadi gini,
Kalau UKIN nanti itu ketika memvideokan itu sudah kita sosialisasikan ke mahasiswa, sudah kita minta sosialisasi ke mahasiswa bahwa video yang diambil itu adalah video yang digunakan atau yang diambil ketika jadwal UKIN itu dibuat oleh Panitia Nasional. Kalau ini kalau tidak salah Kemenak itu tanggal 2 berapa ya kemarin saya lupa saya sampai 28 26 sampai 28 kalau udah salah gitu. Itu yang ditetapkan misalnya ya terjadwal 26 sampai 28 misalnya gitu. Kalau 26 sampai 28 yang ditetapkan, maka mahasiswa itu boleh memilih salah satu dari 3 hari itu. Boleh. Jadi misalnya saya tanggal 26 aja ngambil datanya marketing video. Kemudian yang kedua karena apa namanya saya 26 nggak bisa pas nggak ada jadwal itu saya 28. Boleh 3 hari ini jadwal ngambil videonya. Ketika sudah disediakan 3 hari dengan kesengajaan mahasiswa tidak menggunakan atau tidak mengambil video dalam 3 hari itu kesengajaan dan tidak ada uzur kesengajaan mau sengaja maka tidak dinilai apa-apa. Kan salah kan dia? Kecuali mahasiswa tersebut pada tanggal 26, 27, 28 itu pas saatnya melahirkan, jadwal melahirkan. Gitu. Nah, ini mengikuti pasal yang disebut Bu Yanti tadi itu pasal darurat. Ketika pasal darurat, maka nanti mahasiswa membuat pernyataan yang dilengkapi dengan keterangan dokter bahwa jadwal melahirkan yang maksudnya diperkiraan melahirkannya tanggal 26, 27, 28 sehingga dia diperbolehkan menggunakan video yang sebelumnya. Tapi kalau normal-normal saja kan Bapak Ibu menilai kan bisa lihat itu ini kok videonya video yang PPL terus kemudian dilihat tidak ada surat pernyataan itu, tidak ada itu maka dia ada kesengajaan. Tapi kalau dilengkapi dengan surat pernyataan, yaitu namanya pasal darurat. Ya, diperbolehkan ketika pasal darurat. Nah, misalnya tiba hari H kok pas banjir besar yang tanggal 26, 27, 28, tidak mungkin ada pembelajaran diliburkan semua satu kota itu, maka itu pasal darurat. Boleh mengambil itu tapi ada surat pernyataan. Gitu ya. Ini yang penting supaya kita hati-hati. Dia ngambil itu kesengajaan, disengaja ngambil yang PPL. Kemarin saya tidak mau melaksanakan. Nah, itu yang tidak boleh ke mahasiswa itu. Bagaimana kalau mahasiswa mengambil misalnya pas hari 3 hari itu ya, ambil 3 hari itu, katakanlah 26, 27, 28, saya praktek pembelajarannya 26 praktek, 28 juga praktek, kemudian saya pilih yang terbaik di antara 2 itu, silahkan saja itu mahasiswa, tapi harus yang diambil, tidak bisa pendahuluannya ngambil di 26. Kegiatan intinya di 27, penutupnya 28 tidak boleh. Ya, lagi. Jadi satu rangkaian pembelajaran 2 JP itulah yang dilakukan dalam satuan waktu 1 hari itu. Jadi itu yang diedit menjadi 30-40 menit. Itulah yang diunggah nanti linknya. Ini yang perlu saya ingatkan, nanti Bapak Ibu menyampaikan ke mahasiswa, tolong ketika membuat video, editnya itu ada yang mahasiswa pengen memasukkan musik di situ. Musik biar, lah ini banyak masalah. Ketika menggunakan musik, masalahnya apa? Itu dianggap oleh YouTube sebagai plagiasi. Sehingga begitu ketahuan YouTube itu langsung diblokir. Akhirnya tidak bisa dibuka oleh Bapak Ibu penguji. Karena itu saya minta tolong nanti masing-masing kampus menyampaikan ke mahasiswa, beritahukan bahwa tidak ada dengan modul dengan apa? Saya terganggu oleh suara ini tadi, jadi ngomongnya jadi ya. Jadi jangan dilengkapi dengan lagu-lagu, udah alami saja yang dilakukan oleh mahasiswa, itulah yang bisa dinilai. Jadi ya Bapak Ibu, jadi minta tolong itu yang terkait dengan jawaban yang pertama tadi itu. Kalau kedua, kalau apa namanya urusan aturan nanti di buku panduan ada, LPTK sudah punya, nggak khawatir. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pelanggarannya kayak apa di buku panduan itu ada, gitu ya. Itu Pak Santoso. Oke, makasih. Berikutnya lagi Bu Samining. Silakan Bu Samining. Bisa enggak Bu Samining? Untuk mau ngobrol nggak bisa?
Kalau enggak bisa, mestinya bisa, mestinya. Enggak ditutup itu. Busa mining. Oh, sorry. Waduh, tertutup lagi. Sorry, sorry, tertutup lagi. Coba, 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 diklik lagi. Busa mining. Oke. Ya, Bisa, sudah. Pak? Ya, Oke. silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertanyaan saya yang pertama terkait dengan kurmer atau K13. Ya, sudah terjawab tadi Pak oleh Bapak, karena saya yang tahunya saya adalah bahwa kurmer itu adalah opsi. Jadi baik itu KD maupun CP artinya sama aja, ganti nama aja. Pertanyaan saya yang kedua Pak, ini bukan pertanyaan sih, saran aja dari panitia terkait dengan jadwal. Jadwal misalnya hari pertama ini Pak, nanti kan ada isoma itu di jam 11.45 WIB. Nah, kami kan menyesuaikan. Yang di Kaltim ini menyesuaikan dengan jam yang ada. Jadi kami ini ingin memanfaatkan waktu sepenuhnya. Artinya kalau ada di jadwal maka kita ingin mengikuti sepenuhnya. Nah, nanti pada saat isoma juga kami punya kegiatan lain. Jadi permohonan saya dari pihak panitia dan narasumber untuk tepat waktu. Mohon maaf ya Pak, ini hanya saran saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersepakat untuk tepat waktu, Bu Samining. Tadi kalau saya sampaikan, jadi tolong Bapak, kenapa tadi tidak segera dimulai? Karena pesertanya dari 800 itu baru 400. Nanti kalau kita tunggu untuk awal, tadi memang kita tunggu untuk awal. Ya, kita tunggu untuk awal. Kenapa kita tunggu untuk awal? Karena di awal ini tadi, Bapak Ibu kan belum tahu kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita kebiasaan tepat. Ya, tadi itu toleransi katakanlah yang mau sholat, yang jadwal sholatnya berbeda itu ya, itu silahkan, mungkin mau sholat dulu silahkan, dipersilakan. Tapi kalau jadwal pelaksanaannya tepat, toleransi itu hanya diberi paling lama 10 menit. Berapapun orangnya, kalau sudah 10 menit kita mulai. Ya, toleransi itu. Katakanlah jam 13,